terjadi sekitar sebulan yang lalu. Saya berumur 23 tahun baru lulus dari salah satu universitas ternama di Jakarta. Dan saya berasal dari keluarga baik-baik. Kejadian ini dimulai ketika saya menginap di rumah om saya di daerah Bogor. Om saya telah menikah dan memiliki 2 anak lelaki yang lucu, umur 3 dan 5 tahun, serta memiliki istri yang cukup cantik, menurut saya umurnya sekitar 27 tahun. Awal kejadiannya adalah pada hari Sabtu malam saya mendengar pertengkaran di rumah tersebut, yang tidak lain adalah om saya dengan tante saya. Ternyata penyakit gatal om saya kambuh lagi, yaitu sering pergi ke diskotik bersama temannya. Hal tersebut sangat menyakitkan tante saya, karena di sana om saya akan mabuk-mabukan dan terkadang pulangnya bisa pada hari Minggu malam. Entahlah apa yang dilakukan di sana bersama teman-temannya. Dan pada saat itu hanya aku bertiga saja di rumah, saya, Om Pram dan Tante Sis. Brak, suara gelas pecah menghantam pintu cukup membuat saya kaget, dan om saya dengan marah-marah berjalan keluar kamar. Dari dalam kamar terdengar tante saya berteriak, "Enggak usah pulang sekalian, cepet ceraikan aku." Dalam hatiku berkata, wah ribut lagi. Om Pram langsung berjalan keluar rumah, menstarter mobil timornya dan pergi entah kemana. Di dalam kamar, aku mendengar tante Sis menangis. Aku mau masuk ke dalam tapi takut kena damprat olehnya. Kesalahan Om Pram dilimpahkan kepadaku. Tapi aku jadi penasaran juga. Takut nanti terjadi apa-apa terhadap tante Sis. Maksudku akibat kecewa sama Om Pram dia langsung bunuh diri. Pelan-pelan kubuka pintu kamarnya. Dan kulihat dia menangis menunduk di depan meja rias. Aku berinisiatif masuk pelan-pelan sambil menghindari pecahan gelas yang tadi sempat dilemparkan oleh tante Sis. Kuhampiri dia dan dengan pelan. Aku bertanya, "Kenapa Tan? Om kambuh lagi?" Dia tidak menjawab, hanya diam saja dan sesekali terdengar isak tangisnya. Cukup lama aku berdiri di belakangnya. Pada waktu itu aku hanya memandangnya dari belakang, dan kulihat ternyata tante Sis mengenakan baju tidur yang cukup menggiurkan. Pada saat itu aku belum berpikiran macam-macam. Aku hanya berkesimpulan mungkin tante Sis mengajak Om Pram berdua saja di rumah karena anak-anak mereka sedang pergi menginap di rumah adik tante Sis. Dan mungkin juga tante Sis mengajak Om bercinta karena baju yang dikenakan cukup menggiurkan, daster tipis dengan warna pink dan panjang sekitar 15 cm di atas lutut. Tetapi Om Pram tidak mau, dia lebih mementingkan teman-temannya daripada tante Sis. Tiba-tiba tante Sis berkata, "Tuh om kamu kayaknya udah nggak sayang lagi sama tante. Sekarang dia pergi bersama teman-temannya ke Stardust di Jakarta, ninggalin tante sendirian di rumah. Apa tante udah nggak cakep lagi?" Ketika tante Sis berkata demikian dia berbalik menatapku. Aku setengah kaget, ketika mataku tidak sengaja menatap buah dadanya kira-kira berukuran 34. Di situ terlihat puting susunya yang tercetak dari daster yang dikenakannya. Aku lumayan kaget juga menyaksikan tubuh tanteku itu. Aku terdiam sebentar dan aku ingat tadi tante Sis menanyakan sesuatu. Aku langsung mendekatinya, dengan harapan dapat melihat payudaranya lebih dekat lagi. "Tante masih cantik kok, dan om kan pergi sama temannya. Jadi nggak usah khawatir Tan." "Iya tapi temennya itu brengsek semua, mereka pasti mabuk-mabukan lagi dan main perempuan di sana." Aku jadi bingung menjawabnya. Secara refleks ku pegang tangannya dan berkata, "Tenang aja Tan, om gak bakal macem-macem kok." Tapi pikiranku sudah mulai macam-macam. "Tapi tante denger dia punya pacar di Jakarta, malahan tante kemarin pergi dia teleponan sama cewek kalau nggak salah namanya Sela. Masa om tega sih ninggalin tante demi cewek yang baru kenal? Mungkin itu temennya Kalitan, dan lagian tante masih tetap cantik kok." Tanpa tante Sis sadari tangan kananku sudah di atas paha tante Sis karena tangan kiriku masih memegang tangannya. Ternyata langkah Muhammad rusak secara halus. Hal ini kulakukan karena aku kesimpulan bahwa tanteku sudah
berjalan aku berpikir aku benar-benar terangsang dan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Sejak aku putus dengan pacarku, terus terang kebutuhan biologisku kusalurkan lewat tanganku. Setelah sampai di depan pintu aku menoleh kepada Tante Sis lagi. Dia hanya berdiri menatapku, dengan nafas tersenggal-senggal, mungkin marah bercampur sedih menjadi satu. Aku membalikkan badan lagi dan di pikiranku aku harus mendapatkannya malam ini juga. Dengan masa bodoh aku menutup pintu kamar dari dalam dan menguncinya, lalu langsung berbalik menatap tanteku. Tante Sis cukup kaget melihat apa yang aku perbuat. Otakku sudah dipenuhi oleh nafsu binatang. "Mau apa kamu tuh?" tanyanya dengan gugup bercampur kaget. "Tante, mungkin sekarang Om sedang bersenang-senang bersama pacar barunya, lebih baik kita juga bersenang-senang di sini, saya akan memuaskan Tante." Dengan nafsu kutarik tubuh tanteku ke ranjang, dia meronta-ronta, tetapi karena postur tubuhku lebih besar, tinggiku 182 cm dan beratku 75 kg, sedangkan Tante Sis memiliki tinggi tubuh sekitar 165 cm dan berat kurang lebih 50 kg, aku dapat mendorongnya ke ranjang, lalu menindihnya. "Lepasin Tante, Dito," suara keluar dari mulutnya, tapi aku sudah tidak peduli dengan rontaannya. Dasternya kusingkap ke atas. Ternyata Tante Sis tidak mengenakan celana dalam sehingga terpampang gundukan bukit kemaluannya yang menggiurkan, dan dengan kasar kutarik dasternya bagian atas hingga payudaranya terpampang di depanku. Dengan bernafsu aku langsung menghisap putingnya, tubuh tanteku masih meronta-ronta, dengan tidak sabar aku langsung merobek dasternya dan dengan nafsu kujilati seluruh tubuhnya terutama payudaranya, cukup harum tubuh tanteku. Akibat rontaannya aku mengalami kesulitan untuk membuka pakaianku, tapi pelan-pelan aku dapat membuka baju dan celanaku. Sambil membuka baju dan celanaku itu, dengan bergantian tanganku mengusap bukit kemaluannya yang menurutku mulai basah. Mungkin Tante Sis sudah mulai terangsang walaupun masih berkurang, tetapi frekuensinya agak menurun sedikit. Dengan tidak sabar aku langsung berusaha membenamkan kejantananku ke liang kewanitaannya. "Tuh, jangan tuh, aku tantemu, tolong lepasin tuh, ampun Tante, minta ampun." Aku sudah tidak peduli lagi renyekannya. Ketika lubang senggamannya kurasa sudah pas dengan dibantu cairan yang keluar dari liang kewanitaannya, aku langsung menghujamkan senjataku. "Auh, sakit tuh, aduh. Tante, minta ampun, tolong tuh, jangan, lepasin Tante tuh." Ketika mendengar rintihannya, aku jadi kasihan, tetapi senjataku sudah di dalam. "Maaf Tante, saya sudah tidak tahan dan punyaku sudah masuk ke dalam. Saya akan berusaha membuat Tante menikmatinya. Tolong Tante, sekali ini saja, biarkan saya menyelesaikannya," bisikku ke telinganya. Tante Sis hanya diam saja, dan tidak berkata apa-apa. Dengan pelan dan pasti aku mulai memompa kemaluanku naik turun, dan Tante Sis sudah tidak meronta lagi. Dia hanya diam pasrah dan kulihat air matanya berlinang keluar. Kucium keningnya dan bibirnya, sambil membisikkan, "Tante, Tante masih cantik dan tetap mengalahkan kok. Saya sayang Tante, Om sudah tidak sayang lagi." Tante Sis hanya diam saja, dan kurasakan pinggulnya untuk bergoyang sederhana dengan goyanganku. Kurang lebih 10 menit aku merasakan liang kewanitaan tanteku semakin basah dan kakinya menyilang di atas pinggulku dan menekan kuat-kuat. Mungkin dia sudah orgasme, dan tidak lama kemudian aku pun mengeluarkan spermaku di dalam liang senggamannya. Setelah pemerkosaan itu kami hanya diam saja. Tidak berkata apa, hanya diam. Aku sendiri harus ngapain? Tanteku kembali menitikkan air matanya. Dan aku pamit kepadanya, untuk keluar kamarnya. Aku terus merenung, mengapa bisa begini? Itulah kisahku. Sejak kejadian itu hubunganku dengan tanteku menjadi renggang. Aku bingung dengan apa yang harus kulakukan. Sudah sebulan aku tidak lagi ke Bogor, karena ada perasaan malu. Tetapi Tante Sis tidak menceritakan kepada siapapun kejadian ini, dan kadang jika malam aku tidur, selalu terbayang kejadian waktu itu. Ingin rasanya aku melakukan kembali, tetapi aku takut. Maaf aku tidak menceritakannya secara vulgar, karena ini terjadi begitu saja.